wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Askia, saya dari SMP Negeri 3 Tanta. Kali ini saya ingin menyampaikan resensi yang berjudul Muhammad Husni Tamrin. Sebelum saya meresensi buku Muhammad Husni Tamrin, saya ingin menyampaikan struktur resensi. 1. Judul. 2. Identitas. 3. Pendahuluan. 4. Ringkasan. 5. Analisis. 6. Evaluasi. 7. Refleksi. Dan terakhir, kesimpulan. Pertama, judul Muhammad Husni Tamrin. Yang kedua, identitas. Penulis atau pengarang Dr. Andes Mardana Safwan dan Sutrisno Kutoyo. Penerbit Mutiara Sumber Widya. Tahun terbit tahun 2008. ISBN 9789799933161. Rincian fisik VI 52 halaman, ilus 14,5 x 21 cm. Subjek indeks 1. Dr. Andes Mardana Safwan. 2. Sutrisno Kutoyo. Yang ketiga, pendahuluan. Pahlawan adalah mereka yang berkorban demi nusa dan bangsa. Kepahlawanan merupakan perhiasan watak yang dapat dimiliki oleh setiap rakyat, bukan monopoli perseorangan. Pahlawan juga bersedia berkorban untuk sesuatu tugas besar maupun sesuatu cita-cita besar. Pahlawan sejati tidak mengharapkan sesuatu pujian atas jasanya. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu arti menghargai jasa para pahlawannya. Buku ini telah melalui pemeriksaan teliti penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar oleh Dr. Andes Trisman, Muhammad Hum atau Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kami mengucapkan terima kasih kepada staf bahasa atas kesediaannya menyunting buku ini. Semoga berkat buku ini lebih mudah dipahami oleh anak didik dan masyarakat. 4. Ringkasan. Muhammad Husni Tamrin lahir di Sawah Besar 16 Februari 1894. Dia adalah sosok pahlawan nasional yang cerdas, santun, dan berjiwa sosial yang tinggi, meskipun tumbuh dalam keluarga yang berkecukupan. Husni Tamrin terpilih menjadi anggota Dewan Kota pada bulan September 1919 dan berlanjut ke Pusrat atau Dewan Rakyat pada tahun 1927. Husni Tamrin membentuk Fraksi Nasional pada tahun 1930. Tujuan kelompok itu agar menyatukan langkah dan perjuangan bangsa. Pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 1941, Husni Tamrin berpulang ke Rahmatullah dalam usia mendekati 47 tahun. Husni Tamrin dihormati karena kepribadiannya yang dermawan, toleran, dan teguh. Yang kelima, analisis. Buku mengenai Husni Tamrin ini menekankan perannya dalam menuntut perbaikan nasib rakyat dari pemerintah Hindia Belanda. Husni Tamrin digambarkan pahlawan yang berwawasan luas, peduli pada rakyat kecil. Buku ini menjelaskan pergerakan kooperatif yang dipilih oleh Husni Tamrin. Buku ini juga sering menonjolkan nilai-nilai perjuangan, kejujuran, toleransi, dan kerja keras yang dapat diteladani oleh generasi muda. Buku ini menjadi sumber sejarah pergerakan nasional Indonesia 1919 sampai 1941. Di luar arus non-kooperatif, menunjukkan peran penting tokoh parlemen. Muhammad Husni Tamrin juga gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan. Lalu yang keenam, evaluasi. Buku Muhammad Husni Tamrin menyoroti peran beliau sebagai wakil rakyat Betawi yang gigih melawan penjajahan Belanda melalui jalur perjuangan kooperatif. Pemikiran Husni Tamrin dinilai sangat relevan bagi generasi muda saat ini sebagai inspirasi nilai patriotisme. Husni Tamrin memiliki prinsip, keteguhan, dan keberanian membela rakyat. Buku mengenai tokoh ini sering dijadikan sebagai sumber belajar sejarah di sekolah. Yang ketujuh, refleksi. Muhammad Husni Tamrin digambarkan bukan hanya sekedar nama jalan, melainkan sosok berpandangan jauh ke depan yang pemikirannya masih relevan bagi generasi muda atau generasi Z saat ini, khususnya dalam demokrasi. Husni Tamrin
dikenal sebagai sosok santun yang berjuang dengan jalan kooperatif atau bekerja sama di dalam Fulsrat. Ia menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan bisa dilakukan lewat parlemen dengan tetap teguh pada pendirian. Gusti Tamrin menggunakan kekayaan dan jabatannya untuk kepentingan rakyat kecil. Ia fokus pada perbaikan sosial, pendidikan, dan kesehatan rakyat. Kesimpulan, Gusti Tamrin menggunakan posisinya di Fulsrat atau parlemen untuk berdialog dan memperjuangkan nasib rakyat secara legal, namun tetap tajam melawan kebijakan kolonial yang tidak adil. Ia mampu menjabatani antara kooperatif ataupun non-kooperatif, menyatukan potensi pergerakan demi tujuan akhir Indonesia merdeka. Gusti Tamrin dikenal sangat peduli pada nasib rakyat kecil, pendidikan dan kebudayaan, serta sering memperjuangkan nasib kuli perkebunan. Gusti Tamrin adalah sosok yang menjadi contoh pemimpin yang jujur, berjiwa sosial tinggi, dan dia sosok pekerja keras dan juga memiliki semangat nasionalisme yang kuat. Ia konsisten menyuarakan nasib rakyat, termasuk membongkar perlakuan biadab terhadap buruh pribumi atau kuli dalam sidang. Kisah hidupnya menonjolkan nilai-nilai patriotisme, keberanian, dan kesantunan politik yang relevan bagi generasi muda. Adapun kelebihan buku Muhammad Husni Tamrin yaitu sebagai sumber sejarah, detail perjuangan, dan sebagai nilai teladan. Dan kekurangannya meliputi tampilan kurang menarik, kesalahan teknis, dan warna yang monoton. Buku Muhammad Husni Tamrin menggunakan gaya bahasa yang naratif, deskriptif, dan sistematis, dan mudah dipahami berbagai kalangan, termasuk siswa dan masyarakat. Jumlah kata resensi yang telah saya buat 651. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.